Ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan juga semangat untuk meneruskan kembali pembelajaran kita pada daurah bahasa Arab atau daurah nahwu pada hari ini. Dan saya sampaikan bahwa untuk jadwal hari ini ya di sini di rundown acaranya itu untuk materi di sini kita membahas tentang lapak 1. Saya enggak menyertakan lapak 2 dan juga lapak 3 ya. Maksudnya P1, P2, P3, di sini hanya P1 saja. Ya. Namun saya juga yakin ada teman-teman yang penasaran gitu ya dengan P2-nya, P3-nya, dan memang harus dibahas juga sekilas, sehingga teman-teman semuanya silakan maksimalkan apa yang saya sampaikan sehingga bisa menambah materi yang lain yang tadinya saya tidak memasukkannya ya, karena waktu ya, sekali lagi karena waktu yang terbatas. Namun insyaallah saya akan berusaha untuk bisa menyampaikannya secara keseluruhan meskipun tidak mendetail. Harapannya ya, apa yang menjadi goal pada daurah kita, yang pertama, jangan ada lagi kesan sulit ya, sulit, saya nggak mungkin bisa ya, bingung, enggak. Tapi kalau bilang begini, saya belum tahu ya, kalau saya belajar itu tinggal saya belajar lagi pasti tahu gitu ya. Jadi mindsetnya harus mudah gitu ya, jangan sulit. Taib. Jadi nggak bisa itu karena belum tahu aja ya, bukan karena nggak bisa itu udah pernah belajar, sudah pernah berpikir namun nggak kunjung paham. Nah, insyaallah nggak seperti itu. Nah, sambil menunggu peserta yang lain, akhwat sudah lengkap? Satu orang lagi ya, ikhwan? Satu orang lagi. Taib. Ya kasihan ya kalau ditinggalkan. Jadi saya ingin mengulas materi yang kemarin saja, yang pokok-pokoknya saja. Di mana pokok yang sudah disampaikan kemarin itu 2 saja, berkaitan dengan M, modal, kemudian L. Itu yang saya sampaikan, ini harus dihafal kemarin, harus dihafal. Nah, sebelum nanti saya tanya, saya akan jelaskan. Barangkali ada teman-teman yang bingung begini, isim mufrad, isim tunggal gitu kan, masuk 3 lapak. Kalau musanna ya gampang, jamak masalahnya ada 3 gitu kan. Ini tuh kadang-kadang ada sebagian orang yang di sini aja, sampai sini aja udah bingung dia, kok bisa dimasukkan ke dalam 3 masing-masing, itu bagaimana caranya ya, jamak itu kita nemunya dari mana gitu. Nah, saya ingin sampaikan bahwasanya jamak itu sekali lagi ada berapa kemarin? 3 ya, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Begini maksudnya, contoh ada isim tunggal Muhammad, ini isim tunggal kan, dia masuk 3 lapak ya, ibu masuk 3 lapak ya, 1, 2, 3, berarti Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Dia itu bisa turun ke apa? Musanna. Musannanya bagaimana? Muhammadani. Muhammad turun dia. Ini Muhammadani ini masuk 3 lapak juga, gitu maksudnya ya. Nah, turun 1, 2, 3, Muhammadani, Muhammadaini, Muhammadaini, gini. Ini turun lagi, yang Muhammad kalau dijamakan jadi jamak mudzakkar salim, maka bunyinya Muhammaduna. Muhammaduna ini akan masuk dalam 3 lapak, Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina.
Ya, bedanya dengan ini, kalau ini daini. Kalau ini daini. Daini. Kalau ini dina. Ya, dina. Duna. Begini. Paham tidak? Ini maksudnya. Kadang-kadang ada yang bingung, ini tuh dari mufrad musanna ke jama' 3 lapak. Ada yang bingung. Mungkin sebagiannya menyangka kalau 3 lapak itu Muhammadun ke Muhammadani ke Muhammaduna, bukan gitu. Jadi ini tuh satu jenis, tunggal masuk 3 lapak. Yang tunggal ini bisa turun, jadi musanna 2 masuk 3 lapak. Yang musanna bisa turun jadi jama'. Jamaknya kebetulan lah, ya. Kebetulan, dan nggak ada yang kebetulan. Udah begitu aturannya. Muhammad itu masuknya itu ke jamak mudzakkar salim pakai wawu dan nun, maka masuk ke dalam 3 lapak. 1, 2, 3. Muhammaduna, Muhammadina, Muhammadina. Kalau kita menemukan misalkan perempuan, ya, di sini muslimah. Ini kan seorang wanita yang muslimah, gitu. Dia tunggal masuk muslimatun, muslimatan, muslimatin. Musannanya turun dia. Gimana? Muslimatani. Nah, muslimatani. Masuk 3 lapak. Muslimatani, muslimataini, muslimataini. Gitu ya. Oke. Ini kalau dijamakan enggak jadi jamak mudzakkar. Ini kan cewek. Kalau ini tuh mudzakkar, dia jadi muannas. Gimana muannas itu? Muslimatun, gitu, pakai alif dan ta. Masukkan muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jadi enggak ada muslimatan, enggak ada begini. Ini yang harus mutqin. Wallahi ini yang harus mutqin, saya katakan begitu. Kalau enggak mutqin begini, orang yang kayaknya nanti pusing. Pas saya tanya, antum hafal enggak ini perubahan ini? Enggak. Yo gimana? Ini modal loh. Enggak bisa kita jualan itu kalau enggak ada modal. Ini modalnya, ya. Dan harus tahu lapak-lapaknya. Masalahnya kalau enggak tahu lapak, ini L1-nya tuh ini. Ini L1-nya itu ini tandanya. Ini L1-nya ini muslimatun, ya, begini. Ini L1-nya. Kalau kita enggak hafal lapak, nanti kita bingung. Kenapa bingungnya? Kita nemunya P1 malah dikasih malah dikasih L2. Iya kan? Kita nemu P2 malah dikasih L1. Itu yang jadi bingungnya. Paham? Bingungnya seorang yang belajar i'rab ini yang paling bingung. Orang banyak menyerah dalam bahasa Arab itu enggak ada faktor lain kecuali masalah i'rab ini. Ya. Apa itu? Jadi orang bingung menempatkan. Dia nemu fa'il, dia bingung masih gunakan fa'il itu yang mana? Yang Muhammadun, yang Muhammadan, yang Muhammadin. Gitu. Karena dia enggak ada hafalan di sini dan enggak teratur hafalannya. Harusnya kan gini, dun dan din, gitu kan? Enggak boleh diacak. Sehingga untuk memudahkan, kalau menemukan P1 maka gunakan L1, berarti yang dun, gitu. Kalau orang tidak mungkin ininya, malah kalau misalkan, ayo asmaul khamsah formasi 5 apa? Abika, kok tiba-tiba abika? Nanti tuh kalau kata abu bapak kamu jadi fa'il, dia akan bingung. Pakainya yang mana? Ya karena nggak punya hafalan secara teratur, dan dia pun nggak tahu perubahannya. Paham nggak ibu-ibu? Itu. Ya, kalau nemu nanti P1, kita belum masuk nih P1. Nanti ada jawabannya P1 itu apa? Kenapa orang tidak paham i'rab? Sekali lagi, dia nggak tahu perubahan ini. Dia ngacak perubahannya. Ngacak. Itu masih mending kalau ngacak, ya. Masih mending kalau ngacak. Ini nggak hafal, cuma hafalnya Muhammadani doang. Ini dia nggak tahu perubahan ke sini bagaimana. Sehingga ketika menemukan P2, dia bingung, taunya Muhammad cuma ini doang, padahal ada bentuk yang ini.
Gitu. Itu masalahnya. Paham? Bisa dipahami dulu ini kendala dalam i'rab. Jadi kalau bapak-bapak nggak hafal ini jangan salahkan. Oh, saya nggak paham daurah. Ditanya, Pak udah ngafal belum itu yang modalnya? Nggak hafal. Aduh. Sampai kapanpun juga nggak bisa. Nggak bisa kalau nggak ngafal itu. Ya. Maka saya hari ini ingin memastikan ya tentang hafalan modal dulu yang dimasukkan ke dalam 3 lapak masing-masingnya. Oke ya. Pertama, saya ada kata rajul. Tebak kira-kira itu isim apa rajul? Isim tunggal, artinya seorang laki-laki. Kalau kita masukkan ke dalam 3 lapak bunyinya rajulun, rajulan, rajulin. Ingat, itu secara berurutan L1, L2, L3 lapak namanya. Modal kita masukkan ke dalam lapak, kita mau jualan ceritanya. Kemudian kalau kalimat rajul diubah jadi 2 orang laki-laki bunyinya bagus. Rajulani masukkan ke dalam 3 lapak. Ayo. Rajulani, rajulaini, rajulaini. Bagus. Kalau dijamakkan rajul, ada yang sudah tahu? Sebagiannya sudah ada yang tahu. Dari mana tahu? Ya pernah dengar. Kalau kita ini nggak main apa ya? Nggak main ada kaidahnya Ustaz, enggak. Jamak-jamak itu rata-ratanya ya lihat di kamus orang Arab gitu, dengernya apa jamakan. Ternyata rajul itu kalau dijamakan jadi rijal, berubah tuh dia total dari raju jadi rija, nambah hurufnya. Inilah yang dinamakan dengan jamak taksir, pecah namanya. Paham nggak? Jamak taksir, jamak taksir yang pecah itu loh. Pecah itu kalau harokatnya bisa berubah, bahkan hurufnya bisa lebih banyak, bisa lebih sedikit. Paham? Seperti kitabun itu kan 4 huruf, kaf, ta, alif, ba. Setelah dijamakan justru menjadi 3 huruf, kutubun. Itu namanya jamak taksir. Harokatnya berubah, kadang juga hurufnya ada yang hilang atau nambah. Nah, jamak taksir ini kalau dimasukkan ke dalam 3 lapak, perubahannya itu sama dengan isim tunggal. Berarti kalau rijal berarti rijalun, rijalan, rijalin. Bagus, baru 3, alhamdulillah. Nah, kalau ingin ke jamak muannats salim, otomatis kita harus ngambilnya dari mufrad yang perempuan. Contohkan mufrad perempuan. Jangan panjang dong. Muslimatun kan mufrad. Mufrad dulu. Ya, mufrad dulu. Kita jamakkan jadi jamak muannats salim. Bunyinya muslimatun. Masukkan 3 lapak. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nggak ada muslimatan, Bu. Ya. Itu nih. Ini mulai pusing di sini. Jadi setiap jenis punya karakter masing-masing setiap lapaknya. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Jadi catat. Ingat jamak muannats salim itu nyeleneh. Kasih catatan dia, tandain dia. Jamak muannats salim itu punya kekhususan, di mana dia lapak keduanya itu bukan tan, nggak seperti biasanya, malah dia tin gitu. Itu jamak muannats salim. Ayo ingat-ingat dulu. Yo, ucapkan jamak muannats salim memiliki kekhususan di mana 3 lapaknya berbunyi tun, tin gitu, bukan tun, tan, tin. Ingat bisa ya? Jadi muslimatun, muslimatin, muslimatin. Bagus ya. Kemudian jamak mudzakkar salim. Ini jamak, berarti ngambilnya harus dari yang laki-laki, mudzakkar jangan muannas. Laki-laki itu yang mana? Muslimun, mu'minun, kafirun, munafikun, salihun. Itu laki-laki. Kalau cewek kan salihatun. Ya enggak? Yang salihun. Salihun kita akan jamakkan menjadi jamak mudzakkar salim, bunyinya salihuna, ada wawunya. Masukkan 3 lapak. Salihuna, salihina, salihina. Bagus. Kalau salihatun jamaknya jadi apa? Jamak muannats salim. Bunyikan salihatun, salihatin, salihatin.
Paham? Oke. Mufrad, musanna, jamak taksir sudah, jamak muannas salim sudah, jamak mudzakkar salim sudah. Asmaul khamsah, isim formasi 5, kayak Power Ranger ya, 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ayo. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ulang. Akhuka, hamuka, fuka. Ulang lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. 10 kali. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Ayo sampai hafal. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Saya tulis. Ya. Terus Bu, ayo Bu. Jangan lihat buku. Ulang lagi Bu. Ulang lagi. Ulang lagi. Oke, Bapak-bapak. Ulang lagi. Kurang lancar. Ulang lagi. Jangan lihat. Sekali lagi. Siapa yang merasa belum lancar? Coba Pak. Abuka. Lancarin lagi. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dzumalin. Abuka, akhuka, hamuka, fuka. Bu, yang sebelah sini. Yang ini. Hamuka, dzumalin. Pak. 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 Ya. Oke. Bu, sekali lagi Bu, bareng-bareng. Baik, ini artinya abuka apa? Bapak kamu. Ingat ininya saja sebetulnya. Yang ininya boleh berubah, ya. Ini karena kita contohkan, biar ya dikasih contoh. Ini bisa berubah, bisa abuka, abuki, ya. Ini saudara kamu. Ini siapa? Ipar ya. Ipar ini. Alhamu. Fuka mulut. Ya, fuka. Zu ini kepemilikan. Ya. Nah ini setia ini punya 3 lapak. Dikali ada berapa lapak semuanya? 3 kali 5 15. Yuk masukkan ke dalam 3 lapak. Abuka, abaka, abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, dzumalin, dzamalin, dzimalin. Jadi ini tuh 5, formasi 5 dikecualikan dari seluruh kosakata yang ada di dunia di dalam bahasa Arab. Itu dikecualikan. Ini punya kelainan, ya, dimana sebetulnya ini dari kata akhun. Kalau isi mufradnya akhun, akhan, akhin, dia punya kelainan tatkala dia bersambung dengan kata lain. Jadi kalimat majmuk dia akan berubah menjadi begini. Jadilah dinamai formasi
5. Ini juga abuka, kan dari T-nya abun. Abun, aban, abin. Kalau kalimat abun ini tanpa ada ini, dia isim mufrad. Ini tuh isim mufrad semuanya. Cuman punya kelainan gara-gara bersambung dengan ini. Jadi kalimat majmuk kan bapak kamu, mobil saya, mobil sekolah. Mobilnya itu isim mufrad gitu. Ini juga sama bapak. Bapak itu isim mufrad, abun, aban, abin. Makanya kalau tanpa ada ini ya sudah, misalkan bapak itu tinggi, al-abbu gini, al-abba, al-abbi, isim mufrad. Paham nggak? Cuman karena ada kelainan dia nyambung dengan ini. Tahu kalimat majmuk dah bapak-bapak? Kalimat majmuk dalam bahasa Indonesia, kalimat majmuk. Contoh, pintu, apa artinya? Pintu. Masjid, masjid. Gabungkan. Pintu masjid. Itu kan beberapa kata digabung jadi di otak kita itu jadi satu aja gitu. Paham nggak? Hah? Paham nggak? Iya. Misalkan mobil sekolah tahfidz sahibul Quran. Apa yang digarembang dari kita? Mobil ada tulisan sahibul Quran gitu. Padahal itu banyak kata. Tapi ketika digabung itu jadi kalimat majmuk. Jadi satu makna. Ngerti nggak ibu? Hah? Ya. Ini spidol ustad. Yang terpikir ustadznya atau spidolnya? Ya spidol milik ustad. Sayangnya mah itu sebagai ini aja. Ya. Ini kalimat majmuk namanya. Ini juga sama. Kalau dia sendirian, ya isim mufrad biasa. Bapak, seorang bapak. Abun, aban, abin. Akhun, akhan, akhin. Tapi kalau dia bersambung, Bapak Muhammad, berarti Abu Muhammadin. Ingat saja kekunyahan itu masing-masing. Ya, kan bukan Abu Muhammad, tapi Abu Muhammadin gitu. Ada wawunya. Kalau sudah bersambung dengan kata lain jadi kalimat majmuk. Paham ya? Taib. Jadi ini masukkan ke dalam 3 lapak selesai. Berikutnya adalah isim maksur yang diakhiri dengan alif lazimah. Seperti Musa. Gampang. Masukkan. Musa, Musa, Musa. Ada yang tahu alasannya kenapa kemarin? Tersembunyinya kenapa? Hah? Hah? Iya, udhurnya kenapa? Karena dia alif. Alif gak bisa menerima harokat. Kalau menerima harokat katanya jadi hamzah. Jadi dia minta udhur. Jadi harokatnya itu dia sembunyikan. Kalau ditambahkan jadi gimana? Musa u, Musa a, Musa i, isim mufrad. Musa sama, apa bedanya dengan Muhammad? Nama orang, seorang gitu. Yang kedua adalah isim maksur. Kalau tadi alif, kalau ini ya, tandanya sebelumnya kasrah. Seperti al-qadi. Dia cuma nampak di lapak kedua. Isim mufradnya al-qadiyah. Adapun lapak pertama dia sukun al-qadi, terus al-qadiyah, al-qadi. Alasannya? Karena berat. Bukan dia udhur, bukan sama kayak yang tadi. Kalau Musa kan emang nggak bisa gitu. Itu akan merubah kepribadian saya, kata Musa. Gitu. Kata Musa itu akan merubah kepribadian saya yang tadinya alif jadi hamzah. Tapi kalau al-qadi itu bukan itu alasannya. Bisa, cuman berat. Cuman berat, ya. Ya itu bahasanya orang Arab bilang begitu, ya kita ngikutin. Al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Oke ya. Baik. Terus, Pak, yang terakhir adalah isim tidak bertanwin. Isim tidak bertanwin itu memiliki kekhususan seperti jamak muannas salim. Kalau jamak muannas salim gimana? Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Nah, kalau isim ghair munsharif tidak bertanwin seperti Ahmad, ya, di sini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad, anta itu isim ghair munsharif, ya. Lapaknya itu Ahmadu, nggak boleh pakai tanwin. Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Kebalikannya. Kalau jamak muannas salim itu dia nggak mau Ahmada, pengennya Ahmadi, dua-duanya, lapak kedua ketiganya. Kalau isim tidak bertanwin, maunya Ahmada, dua-duanya, nggak ada yang Ahmadi. Kecuali jika isim ghair munsharif ini dimasuki alif lam.
Tapi kalau Ahmad nggak bisa dimasukkan alif lam, memang sudah Ahmad gitu. Contoh Makkah. Makkah itu kan isim ghair munsharif. Makkatu, Makkata, Makkata. Kalau dikasih alif lam, jadi kembali lagi ke semula isim mufrad. Al-Makkatu, Al-Makkata, Al-Makkati. Gitu ya? Thayyib. Dah ya. Kita akan masuk nih. Kita akan masuk ke pembahasan inti. Ini pembahasan inti. Karena dimana saya katakan nggak cukup dengan daurah hari ini. Kalau antum dan antunna ingin benar-benar saya ingin bisa bahasa Arab, ya, maka harus lanjut. Cuman saya ngasih pola ini artinya udah, saya tinggal belajar lagi, kalau belajar bisa gitu. Bukan belajar lagi, aduh bisa nggak ya? Pasti bisa, asal lanjut gitu. Saya katakan pasti bisa asal lanjut. Ya memang begitu juga semuanya juga enggak semuanya begitu. Ini fakta ya. Tidak semua orang belajar bertahun-tahun ternyata enggak paham-paham nahwu. Ya. Udah 5 tahun, 10 tahun belajar nahwu enggak paham-paham. Bahkan enggak paham isim mufrad musanna perubahan barusan enggak paham. 5 tahun. Saya ada teman-teman yang satu angkatan dengan saya, pernah belajar juga ya sama ya di Libya, belum bisa ngi'rab. Kalau ngi'rab masih nanya saya, ngi'rab mubtada khabar fa'il belum bisa, gimana itu? Ya karena nggak fokus dan nggak mau meluangkan waktu untuk berpikir gitu ya, dan memang belum menemukan metode yang pas sebetulnya gitu ya. Jadi sekali lagi, tidak semua yang bisa itu seperti misalkan saya, ya alhamdulillah sedikit paham ini begini, itu enggak seperti bapak-bapak. Saya katakan nikmat sekali belajar nahwu, cuma 2 hari udah bisa isim mufrad mudzakkar gitu. Saya bertahun-tahun itu tuh enggak paham yang begitu. Mungkin ketika SMA ya mondok itu pahamnya kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA. Itu pun juga i'rab masih bingung juga cara i'rab. Ya. Kenapa? Sekali lagi cara metodenya, tergantung metodenya. Ya. Baik. Kita masuk ke inti, yaitu MLP. Ini P ini yang harus kita perhatikan itu. Ya. Para penjual ini. Para penjual. Dan tenang, ya, harap tenang karena kemarin saya sudah berikan tuh kisi-kisinya fa'il kan, mubtada sudah tahu. Jadi sengaja saya berikan itu dan harus diberikan itu supaya tidak kaget dan memberikan jalan, oh ini tuh yang kemarin loh, gitu loh ya. Kalau saya nggak sampaikan itu, wah, sesuatu yang baru menjadi bingung ya. Tayyib. Masuk ke dalam mengenal para penjual, langkah ketiga, halaman 24. Diikuti dengan seksama. Ya. Baik. Setelah kita mengetahui jenis-jenis isim, oh yang terbayang sudah tadilah ya, yang menjadi modal isim mufrad, mutsanna, jama, jama mudzakkar, jama muannas, jama taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan apa? Isim tidak bertanwin. Nah, menjadi modal. Kemudian mengetahui setiap modal ditempatkan pada masing-masing lapak yang berjumlah 3. Wah, saya sudah hafal nih Ustaz. Alhamdulillah. Secara berurutan ya, berurutan, wajib berurutan. Maka kita akan mengenal langkah ketiga, yaitu pemeran dari setiap jenis isim pada masing-masing lapak yang diistilahkan dengan penjual. Lihat ilustrasi yang saya berikan. Jenis-jenis isim itu modal. Ada tanda panah masuk ke lapak, 3 lapak. Nah, bagi yang berkenan menghafal dalam bahasa Arab lapak 1, lapak 2, lapak 3, itu saya kasih. Kalau Ustaz saya pusing, enggak, saya pusing kalau harus dicampur dengan istilah bahasa Arab, enggak masalah. Hafal saja L1, L2, L3, enggak masalah. Cuman bagi yang mau atau bagi yang pernah belajar, saya kasih tahu
Yang saya maksud L1, L2, L3 itu adalah rafa, nasab, khafad. Ya, jadi L1 itu adalah rafa, L2 itu adalah nasab, L3 adalah khafad. Pak, bagi yang pusing udah lewat aja. Udah tetap aja L1, L2, L3. Ya. Jadi rafa, nasab, khafad. Yang harus kita cari sekarang penjualnya. Modalnya saya sudah punya, saya lapaknya sudah punya, nih penjualnya. Perlu kita tentukan penjual. Kenapa? Ketika nanti kita membaca Arab gundul, yang pertama kali ditebak adalah penjualnya. Setelah ketahuan penjualnya, maka kita akan tentukan L-nya. Setelah ditentukan L-nya, maka kita akan lihat M-nya. Maka M tersebut akan disesuaikan dengan L-nya. Ya kan? Nih, coba perhatikan terus ke bawah. Di sini kita akan mengelompokkan para penjual yang akan menempati lapaknya masing-masing. Dan posisi mereka tidak akan berubah selamanya. Contoh, fa'il. Fa'il itu pelaku subjek adanya di jumlah fi'liyah. Sampai hari kiamat, fa'il itu lapaknya 1 L1. Dia P1 akan menggunakan L1. Sebagai contoh, penjual yang kita namakan dengan fa'il, maka ia selamanya menempati lapak pertama yaitu rafa L1 dan tidak akan pernah berubah, sehingga apapun jenis isimnya ketika sedang memerankan posisi fa'il maka akan senantiasa pada posisi lapak pertama. Perhatikan contoh kalimat berikut. Qama Muhammad. Qama Muhammad itu jumlah fi'liyah, betul tidak? Karena diawali dengan fi'il. Kalau fi'il harus ada pelaku. Gak mungkin kan mobil jalan sendiri gak ada sopir. Kalau ada kata kerja pasti ada pelakunya. Qama ini fi'il, jumlah fi'liyah. Setelah fi'il itu harus ada pelaku. Harus ada pelaku. Siapa kira-kira yang berdiri di sini? Muhammad. Berarti Muhammad itu sebagai fa'il. Lihatlah kalimat yang bergaris bawah merupakan jenis kalimah mufrad yang berada pada posisi lapak pertama dengan ditandai oleh harakat dhammah. Mengapa? Karena kalimat tersebut sedang memerankan peran fa'il. Jadi fa'il itu adalah P1. P1 itu harus gunakan L1. Lihat jenisnya, Muhammad itu adalah jenis tunggal. L1-nya bunyinya apa? Muhammadun. Maka qama Muhammadun, jangan qama Muhammadan, jangan qama Muhammadin. Kalau ditanya, kenapa qama Muhammad, Muhammadnya dun? Sok. Harus bisa jawab itu. Jawabannya karena Ustadz itu isim. Kok itu isim? Enggak nyambung ya. Ya isim itu kan bisa dun dan din. Berarti itu bukan jawaban yang yang sesuai gitu, nggak bener jawabannya. Coba, karena Ustadz itu lapak ke-1. Iya, lapak ke-1 itu. Iya, kenapa pakai lapak ke-1? Maka jawabannya Ustadz karena itu sebagai fa'il, yaitu P1. P1 harus gunakan L1 karena dia dari jenis isim tunggal, maka L1-nya bunyinya Muhammadun pakai dhammah. Ngerti sekarang? Alhamdulillah. Ini bisa dong ya Rob. Sekarang saya katakan dalam Al-Quran ada ya, wa qala Allahu, misalkan, dan Allah berfirman, qala Allahu. Kenapa Allahu? Kenapa enggak Allah? Kenapa enggak Allahi? Karena Allahu sebagai fa'il lapak ke-1. Allah itu isim mufrad, bahkan bukan hanya isim mufrad, adalah mufrad hakiki. Kalau Muhammadun isi mufrad dari segi jenisnya aja, Muhammad banyak orangnya. Tapi kalau Allah itu tunggalnya hakiki, lafadznya mufrad dan Allah pun cuma 1. Paham nggak? Dia isim tunggal, Allah ismun mufrad hakiki. Ya kan? Saya sampaikan begini ya, teringat ada orang masuk surga karena nahwu. Ya kan? Ada tuh di kisah-kisah para ulama, dia mimpi dia masuk surga karena nahwu. Karena ada di dalam nahwu itu nanti ada namanya misalkan huruf jar. Huruf jar ini kadang-kala
dianggap oleh sebagiannya ya para ulama disebut ziyadah, tambahan saja. Sehingga kata orang ini nggak ada dalam Al-Quran itu ziyadah. Al-Quran itu semuanya mukjizat, nggak ada satu kata pun, satu huruf pun yang sia-sia. Maka dia mimpi kalau dia masuk surga karena itu, ya kan? Bisa jadi. Maka saya katakan Allah itu adalah mufrad hakiki, ya, untuk menanamkan tauhid kepada kita. Kalau Muhammad mufrad, tapi enggak cuma satu orang kan di dunia Muhammad, banyak. Kalau Allah itu mufrad hakiki. Qala Allahu, maka Allah ini posisinya lafzul jalalah ini sebagai fa'il. Pada jumlah fi'liyah terletak setelah kata kerja fa'il. Fa'il itu kan P1, maka harus gunakan L1, maka bunyinya qala Allahu. Sekarang tahu kan? Bukan qala Allah, bukan qala Allahi. Iya. Ya, tayyib. Contoh lain, kita akan gunakan jenis dari yang lainnya, bukan isi mufrad lagi. Qama Muhammadan. Kenapa Muhammadani? Coba lihat yang garis bawah. Qama itu kan kata kerja, ya enggak? Jumlah fi'liyah. Berarti Muhammadan ini otomatis sebagai fa'il. Lihat penjelasannya. Kalimat yang bergaris bawah adalah jenis isi musanna, betul tidak? Karena dua orang Muhammadnya yang berada pada posisi lapak pertama. Benar enggak lapak pertama ini? L1 kan? Kan tadi sudah dihafal katanya. Muhammadan, masukkan 3 lapak. Muhammadani, Muhammadaini, Muhammadaini. Berarti ini lapak pertama dengan ditandai oleh alif dan nun. Ada alif dan nunnya tuh. Ya, alif dan nun di akhir kalimat. Mengapa? Kalau saya tanya mengapa? Maka jawabannya sekali lagi karena kalimat tersebut sedang memerankan peran fa'il. Fa'il itu P1, gunakan L1, maka bunyinya qama Muhammadani. Faham Ibu? Insyaallah ya. Bapak-bapak, ya, sebetulnya nahwu sampai di sini. Tinggal ketahui teman-temannya fa'il. Caranya begini udah. Ya, caranya begini. Saya nggak bisa menambah lagi apa penjelasan lain, nggak ada. Udah segini aja. Pak Imam udah segini aja. Cuman tinggal diketahui teman-temannya fa'il itu apa. P1 itu nggak cuma satu. Ada mubtada, ada khobar. Mubtada itu P1 juga, khobar itu P1 juga. Alhamdulillah. Alhamdu isim fi'il apa huruf? Isim. Tandanya ada alif lam. Isim di awal kalimat disebut mubtada P berapa? P1, maka harus gunakan L1. Alhamdu itu hamdun, itu adalah isim mufrad, berarti alhamdu, alhamda, alhamdi. Karena dia P1, gunakan L1, bunyinya alhamdu. Udah. Kenapa gak alhamdulillah? Kenapa gak alhamdulillah? Kenapa alhamdulillah? Sekarang tahu alasannya? Udah, itulah nahwu. Ya, itu kalau bapak-bapak sudah ngelihat Al-Quran yang sudah ada harokatnya. Alhamdulillah, pakai 1 gampang doma, ya kan? Masalahnya kalau mau baca Arab gundul, kita yang kasih harokatnya. Kita yang ngasih harokatnya. Kalau ada qama Muhammad, Muhammadnya mau dikasih dun dan din, maka yang ada dalam otak kita qama Muhammad jumlah fi'liyah, qamanya fi'il, Muhammadnya pelakunya fa'il. P1 L1 gunakan Muhammadun, qama Muhammadun, kita kasih harakat Muhammadun. Gitu baca Arab gundul, ya. Sudah bisa kira-kira. Ya, kalau cuma dapat fa'il sama mubtada, dia masalahnya banyak. P1 itu mubtada, khobar, fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna. Kemudian P2 itu maf'ul bi, maf'ul bi, maf'ul ba'a, maf'ul utah, maf'ul li ajli, mustatsna, munada, tamyiz. Itu harus kita tahu bedakan. Tapi kalau sudah tahu begini jalannya, ya kita tinggal belajar aja. Yang kayak gimana sih khobar itu? Oh, kayak gini. Ya udah tahu saya. Kalau nemu, oh ini khobar P1, gunakan L1, tek, tinggal kasih. Bisa baca. Cuman nggak mungkin orang baru belajar sehari, belajar mobil langsung ke jalan raya. Ya nggak bisa, ya. Ya harus pelan-pelan. Qama pikir Muhammadun, ya kan. Oh, lama-lama udah bisa baca, cepet gitu ya.
ditambah belajar bahasa Arab di tempat lain, memperbanyak kosakata, udah jadi itu ya. Ditambah punya pelajaran lain, belajar tauhid, baca kitab sama ustadz, nemu kalimat-kalimat lagi, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, lama-lama ya bisa baca kitab ya, maknanya makin banyak gitu. Dan untuk memperbanyak makna kosakata ini, saya sendiri nggak ngafal mufradat gitu. Pernah ngafal pun mufradat, buku mufradat dibawa, cuma dibawa doang, nggak dihafal. Efektifnya adalah dengan banyak interaksi aja, baca apa ya, interaksi saja, interaksi dengan buku yang berbahasa Arab itu lama-lama tauhid itu nempel di otak kita, seperti menempelnya kalimat Muhammad, Allah, Rasul, masjid, madrasah, nempel di otak kita, tergambar itu. Jadi bacanya nggak salah lagi, masjid, nggak musjad, nggak misjid, langsung bitalaqah otomatis. Kenapa? Sering gitu. Nah, yang lamanya belajar itu di sana ya. Jadi saya nggak menjanjikan bisa baca kitab langsung, enggak, cuman faham aja ya. Saya katakan bisa faham nahwu dasar ini untuk sebagai modal untuk menyelam kepada yang lebih dalam lagi ya. Baik, kita masuk ke para penjual apa ke satu ya. Kita mulai, dan di sini udah ya, udah istirahat Pak ya, istirahat dulu ya. Baik.